Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana marrah thaniyah fi hadzal masjid al-hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'd. Bapak, Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukurillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, hampir pertengahan, kurang lebih 9 hari atau yang ke 10 hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal 'umrata lillah." Al-ayah. Wa qala Nabiyyul Karim, العمرة إلى العمرة الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Berbahagia hari ini Allah SWT mentakdirkan kita dalam badan sehat walafiat, diberikan keistiqomahan untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh yang Masya Allah nilainya tak terhingga di bulan suci Ramadan. Di bulan biasa saja salat subuh berjamaah bernilai seperti salat malam semalam suntuk, luar biasa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Raka'atain qabla al-fajri khairun minal dunya wa ma fiha. Sebelumnya kita melaksanakan 2 rakaat salat sunnah qabla al-fajri, sebelum subuh, kita mendapatkan lagi nilai yang khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Apalagi ditambah kita berhimpun hari ini di majelis ilmu, di majelis ta'lim. Allah SWT menurunkan para malaikat untuk bersama-sama kita. Tadau ajnihataha ridwan bima talabu. Para malaikat pun turun bersama kita hari ini sampai mereka ngamparkeun tadau ajnihataha, ngamparkeun jangjangna di depan kita semua. Untuk apa? Untuk mendoakan kita semua agar Allah menurunkan rahmat dan maghfirahnya kepada orang-orang yang berada di majelis ilmu. Ridwan bima talabu, saking sukanya malaikat itu terhadap ilmu agama yang sedang kita tuntut. Masya Allah. Jadi ketika kita berada di majelis ilmu agama sedang kita tuntut untuk pedoman hidup dunia agar keselamatan kita dapat diperoleh dunia sampai akhirat, malaikat tuntut mendoakan kita agar kita mendapatkan rahmat dan maghfirah Allah SWT. Kalau dilanjutkan lagi sampai kita isyraq, salat 2 rakaat isyraq, maka pahalanya berlipat lagi menjadi kahajjin au umratin. Kahajjatin au umratin. Jadi ada hajjun, ada hajjatun. Kalau ada hajjatun maksudnya sekali haji. Jadi nilai kita salat ya sampai isyraq, dari subuh sampai isyraq itu sama dengan 1 kali haji. Luar biasa. Itu bagi orang yang tidak berhaji, tidak berumrah ya. Jadi nilai salat syuruk 2 rakaat yang kita tunggu mulai dari subuh berjamaah, maka nilainya seperti kahajjatin au umratin, seperti sekali haji atau sekali umrah. Artinya kan Masya Allah luar biasa Bapak ya. Itu yang sudah saya sampaikan pada minggu yang lalu. Hari ini kita berbahagia ada salah seorang jemaah kita, Bapak Dr. Hairidin bersama Ibu akan menunaikan ibadah umrah. Aduh luar biasa Pak. Karena di antara fadilah-fadilah bulan suci Ramadan, di samping sahur yang mampu menghapuskan dosa-dosa kita 1 tahun yang lalu,
ditambah qiyamul lail, tarawih, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu, maka itu semua disempurnakan dengan umrah, maka sempurnalah kesucian dosa-dosa kita. Karena Allah memberikan fasilitas kepada kita, pensucian dosa ini begitu banyak Bapak Ibu. Kalau kita mau ikuti, ya. Pertama adalah sholat 5 waktu. As-shalawatul khamsu kafaratun lima bainaha. Antara satu sholat dengan sholat yang lain, dalam sholat 5 waktu itu juga penghapusan dosa harian kita. Kemudian al-jum'atu dan jum'ah kafaratun lima bainahuma. Antara 2 jum'ah juga ada penghapusan dosa. Kemudian umrah, Masya Allah, ini penghapusan dosa bisa bulanan ini ya. Kalau setiap bulan kita umrah, tapi setahun sekali umrah luar biasa. Yang kedua adalah shaum Ramadan dan qiyam Ramadan. Jadi man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi siapnya ampunan dosa ketika kita sahur, karena Allah, karena iman dasarnya, dosa-dosa sebelumnya dihapus oleh Allah. Qiyamul lail malamnya, dosa-dosa sebelumnya dihapus oleh Allah. Ditambah umrah, luar biasa. Nah, secara khusus Rasulullah SAW mengatakan menyampaikan tentang fadlul umrah. Fadlul umrah fi Ramadan. Kenapa di Ramadan ini umrahnya makin padat, makin padat. Kenapa padat? Karena yang umrah bukan dari luar Arab saja. Orang-orang Arabnya juga pada umrah, karena ingin memanfaatkan ya. Apalagi orang Arab ya, setiap hari bisa umrah ya, khususnya orang yang berada di Masjidil Haram. Nah, artinya betapa nilai umrah di bulan Ramadan sampai Rasulullah menyampaikan satu hadis. Inna Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan. Jadi umrah di bulan Ramadan itu sama nilainya dengan satu kali haji. Ada hajjan, ada hajjatan. Jadi kalau pakai tamar buta itu artinya sekali haji. Ini luar biasa. Bahkan pada riwayat yang lain, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan satu kali haji bersama Rasul. Oh, bagaimana Pak? Haji bersama Rasul, Rasulnya sudah tidak ada ya. Tapi kalau kita umrah di bulan suci Ramadan, maka itu seakan-akan Rasul bersama kita ibadah haji. Dan nilai ibadah haji bersama Rasul itu akan kita peroleh. Nah, ini menunjukkan bahwa umrah sebagai amalan ibadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kedudukan yang tinggi. Maka mudah-mudahan kita semua yang belum umrah bisa memahami, yang belum haji bisa haji, bisa ya. Mudah-mudahan ke depan umrah hajinya jadi murah gitunya. Ya, sebab yang memahalkannya itu para calonnya itu. Calonnya. Mudah-mudahan tahun yang akan datang kita punya kampung haji gitu ya. Karena yang terjadi kayak ya. Mudah-mudahan program penting program jalan lah gitu. Perubahan tetap terjadi, kemajuan dan perubahan terus berjalan. Kedaulatan negara ini betul-betul berada di negeri di kita sendiri, ya, jauh dari segala ya intervensi para penjajah asing. Mudah-mudahan ya, yang penting malah syukur jadi terjadi oke, yang penting mah program aja ya. Ingin kita tidak sih ibadah haji murah gitu ya, umrah murah. Malaysia tuh Pak Bu sejak dulu sudah punya asrama haji di Mekah itu. Enak mereka itu untuk liur di orang. Oh, Bapak di mana? Oh, Bapak di mana? Jauh. Bapak di mana? Aku di Anjizia jauh. Orang Malaysia mana riuh? Sekomplek karena sudah punya hotel
Haji umroh jadi enak. Orang Malaysia itu tinggal umroh, tinggal mel itu, ke hotel orang gitu, siap berangkat sekian orang, insyaallah. Jadi bisa dipangkas itu, ya, bisa dipangkas beberapa, bahkan bisa umroh seseorangan dari, ya. Kalau sudah jelas di sana, kita punya kampung haji. Kapitanya mudah-mudahan lah harus diusahakan, ya. Insya Allah bisa murah itu hajinya, ya. Bisa seseorangan. Teman-teman saya kalau umroh itu seseorangan, ya, jadi lebih murah. Tinggal siapkan dan bisa tiket PRS berangkat dari itu, ya. Kenapa? Ada hotel mah penuh kan itu, ya. Berapa hotel mereka mana ada hotel? Masih ada orang yang piknik kemana kan hotel dari plus itu kudu pikiran liwat seberapa poe ini bunga kahaya. Jadi umrohna saya pun bisa besok poe, ya. Bisa umroh sebulanan, mangga umroh sebulanan kan, ngatur sorangan. Dan ini cita-cita kita semua. Baik, kembali kepada umrah tadi. Umrah di bulan suci Ramadan nilainya sama dengan satu kali haji. Dan namun demikian saya ingin ingatkan kepada kita semua, karena ada salah paham Bapak, Ibu, ya. Namun gitu macam nambah umrah sekali di bulan Ramadan berarti hajinya bebas. Kan bisa banding dengan satu kali haji. Ditambah lagi sholat fardunya, nilainya berapa? 100.000 kali sholat di Masjid Al-Hidayah. Coba bayangkan. Jelas enggak? Terus saya kali itu ke Nabawi 1.000 kali sholat. Di yang jelek pun gitu mah orang buka ceng-celengan, umrah jeung haji, ngahenena ke sholat-sholat. Ada yang begitu, Bu. Ada yang begitu. Saya pernah satu saat Bapak Haji orang sholat dulu lah, sholat asar. Khusus sholat asar. Ceng-celengan kamar itu cenah haji, can saya itu gitu. Betul tidak? Sholat nanti Isya kita berjamaah sama dengan qiyamul setengah malam. Umur gitu mah mesti kudu qiyamul sholat Isya berjamaah. Ya, sholat subuh berjamaah sama dengan satu penuh sholat enggak sholat subuh satu malam sudah saya. Dan hadis yang lain, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas 3 kali maka sebanding nilainya dengan membaca satu Al-Quran penuh. Ada sudah? Saya gitu mah tuh rame-rame hataman, tidak harus capek-capek. Setiap asup kali ke masjid 3 kali ikhlas beres Al-Qurannya. Betul tidak? Jadi jangan begitu. Jangan begitu cara mikirnya. Jadi kalau kita 1 kali sholat di Masjidil Haram sama dengan 1.000 bukan berarti sudah begitu nggak usah sholat lagi. Ya, sudah baca surat Al-Ikhlas 3 kali, tuh dari baca Qurannya, terus beres emang hatam sudah 1000 kali. Jangan begitu cara berpikirnya. Itu hanya penentuan derajat pahala. Tidak menggugurkan kewajiban haji gara-gara sudah umrah Ramadan. Tidak menggugurkan kewajiban haji dan umrah gara-gara sudah sholat isyraq. Tadi sholat isyraq nilainya sama dengan haji dan umrah. Untuk sekarang capek-capek banyak duit ke itu. Tidak begitu Bapak. Ya, jadi itu hanya sekedar nilai derajat supaya mudah ngukurna, karena pahala itu abstrak. Laras enggak katingali itu pahala untuk katingali dari tengah Allah. Nah, supaya sekampil kita itu memahami nilai-nilai setiap ibadah, maka diukur oleh Allah SWT, oleh Rasulullah derajat supaya kita semangat. Jadi nilai ajlil al-hamasah, tasjid, tarhib. Jadi tarhib itu supaya kita lebih cinta melaksanakan ibadah-ibadah itu. Tarhib
supaya kita lebih semangat untuk kita beribadah seperti itu. Semangat beribadah umrah, semangat beribadah haji, semangat beribadah qiyamul lail, semangat beribadah berpuasa, karena Allah gambarkan nilainya sedemikian tinggi. Wabil khusus di bulan suci Ramadan, Allah tidak lagi mau menggambarkan pahala-pahalanya. Ana ajazibihi, aku sendiri akan memberikan pahalanya tanpa batas, luar biasa. Nah, itu saja barangkali ya hikmah umrah. Mudah-mudahan Khairuddin sekeluarga juga jemaah-jemaah umrah lainnya dari Indonesia dan seluruh dunia, mudah-mudahan oleh Allah SWT dimudahkan segala urusannya, dan umrahnya umrah mabrurah, wasa'an maskur, wasa'an wadan dan maghfurah, wa tijaratan lan tabur, sehingga Allah SWT menerima segala amal ibadah umrahnya, bil khusus Bapak Dr. Haji Khairuddin sama Ibu. Juga mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita di bulan suci Ramadan yang insya Allah nilainya sama dengan ibadah-ibadah yang lain-lain seperti haji dan umrah, sekalipun kita tidak umrah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan batin, hidayah, riayah bagi kita semua, sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah Ramadan ini sampai akhir nanti Ramadan, dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesempatan lagi untuk memasuki Ramadan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa a'udzu bikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.